Nah, kita juga akan terus apa yang bisa kita laksanakan, ya terus kita turun. Cuman kita nggak bertanggung jawab nanti. Kalau memang terus terjadi pembantaian demi pembantaian, maka kami juga nggak bertanggung jawab. Karena kami mempunyai sikap yang 6 ini. Lain muslim di daerah manapun yang akan melakukan pembalasan. Saya banyak membaca postingan ini, adanya kata mau diganti Assalamualaikum dengan Salam Pancasila. Bingung juga saya nanti. Bagaimana kalau saya khutbah Jumat, lalu saya berkata, hadirin sekalian, salam Pancasila. Pasti saya dilempar di situ. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Tanya dia, mobil apa ini? Pajero pendeta, enak sekali. Paling lama 1 semester, 6 bulan. Mobil yang dia bilang enak, atas dasar laporan yang jemput. Itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia, Dewan Gereja Internasional, ke Vatikan Roma. 6 bulan mobil itu sudah ada. Gimana mau tidak dinikmati, nak bubukan mereka? Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir. Mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad. Sini yang ahlinya. Oh kafir. Oh itu ya pembohong. Kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka, kepada seorang kafir walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan, masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Bersepeda ke Gunung Sahari, pilih mampir dulu ke Karanganyar. Atas nama Pemprov DKI kami ucapkan selamat merayakan Natal. Ancaman-ancaman yang ada, termasuk kalau ada sweeping ataupun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik sara dan tawuran tadi dilaporkan oleh Bapak Kapolri. Dalam hal ini Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga Presiden meminta kepada Polri pada dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini, aksi-aksi yang seperti itu tidak ada. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan mengerjai umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat. Berarti, saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpah Nabi. Fasbuk alaih, bikin susah dia punya hidup di Allah. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam, FPI juga. Front Persaudaraan Islam, FPI lagi. Saya sudah konsepkan surat, tadi saya sudah kasih tahu Biro Hukum, kita akan kirim surat resmi pada Menkumham untuk merekomendasikan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan banyak gubernur, bupati, wali kota berani ikut jejak saya. Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Stop, kalau kalian ingin nonton video tentang Ahok dan UAS, tonton video ini sampai habis. Penonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1, selamat
Anda sudah bergabung dengan channel ini, dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Jadi kita harus luruskan dulu. Jangan diramaikan isu sweeping. Akan tetapi kita meminta dulu dong, kenapa ada umat Islam turun ke kedutaan India? Karena kita melihat negara nggak hadir untuk mengajukan kepada PBB, pemerintah Indonesia, Modi ini diajukan ke Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC, ya kan? Nah itu harusnya ada peranan pemerintah. Kalau pemerintah tegas, ya kita akan nggak turun. Begitu juga kita meminta kepada DPR, ya kan, untuk juga melaksanakan apa yang ada di undang-undang. Untuk Indonesia ini bebas berserikat, kemudian juga melakukan daripada aksi perdamaian dunia yang dimana dilindungi undang-undang. Artinya turunlah, baik legislatif. Sweeping ini saya sendiri orasi sampai ketika saya hadir, saya nggak pernah mendengar itu. Cuman kan saya harus selidiki siapa yang mengatakan itu, ya kan, siapa media mana yang menyampaikan itu, dan saya tidak mau menyatakan siapa itu karena saya nggak mendengar dari telinga saya sendiri orasi dari sweeping itu. Mungkin ada saja beberapa orang yang melakukan itu. Kita kan bisa lihat arti sweeping ini kemana, sweeping apaan gitu kan, atau sweeping mengusir orang India, atau sweeping mendata India, kan sweeping banyak arti daripada sweeping. Jadi gini, kita melihat harus mengkritisi dulu daripada kenapa ada seperti itu, umpama ada ungkapan untuk sweeping. Karena ketika kita hadir tidak ditanggapi dengan baik, tidak ditanggapi, bahkan tidak diladeni sama sekali. Mestinya kita diterima. Ini kan kita tuan rumah, ini kita warga negara Indonesia yang baik, melakukan apa yang sesuai dengan undang-undang, ya kan, yang dilindungi oleh undang-undang. Seharusnya juga konstitusi ini, ya kan, harusnya tidak pemerintah kedubes India ini harusnya sesuai dengan konstitusi juga dong. Pertama saya sampaikan klarifikasi bahwa pernyataan sweeping itu tidak pernah ada pernyataan resmi. PA 212 dari FPI, dari GNPF Ulama itu tidak ada. Yang kita sampaikan ada 6 pernyataan resmi. Itu yang harus diikut oleh boleh dikatakan spirit 212 yang saat ini. 6 poin inilah yang menjadi rujukan, bukan suara-suara yang memang mereka menyampaikan apa yang sebagai bukti kepeduliannya. Nah kalau sikap ini nggak ditanggapi dan sampai saat ini justru nggak ada sikap bersahabat dari Dubes India itu nggak bersahabat, bahkan kita dikatakan sebagai golongan ekstrim. Padahal yang kita kritisin nggak semuanya orang India di Indonesia ini adalah seperti itu. Mereka mendukung juga dengan tindakan kita. Nah, akan tetapi yang kita kritisin ini adalah bagaimana terhadap orang-orang India ini yang punya kepentingan politik yang memakai unsur sara terhadap Muslim, kemudian juga ini adalah kelompok-kelompok ekstrim gitu. Nah, seharusnya pemerintah India harus mendengarkan kita dulu, menerima kita dulu dengan baik. Ini sudah tidak ada itikat baik. Menerima kita tidak, kemudian juga justru malah membuat provokasi, memfitnah kita. Nah, kita juga akan terus apa yang bisa kita laksanakan, ya terus kita turun. Cuman kita nggak bertanggung jawab nanti. Kalau memang terus terjadi pembantaian demi pembantaian, maka kami juga nggak bertanggung jawab, karena kami mempunyai sikap yang 6 ini. Lain Muslim di daerah manapun yang akan melakukan pembalasan, nanti kita akan serahkan kepada pemerintah juga akhirnya. Yang penting kita harus bergerak, ada kepedulian yang nyata, bukan konon katanya, bukan hanya di lisan saja. Bahwa kewajiban kita membela umat Islam, dukanya mereka, dukanya kita. Muslim itu bagaikan satu tubuh, mereka terluka, kita terluka. Dan ruang-ruang publik seperti stasiun MRT menjadi sarana bagi saudara-saudara kita umat Kristiani dalam menyambut perayaan Hari Natal. Kami di Pemprov DKI Jakarta ingin membangun kota di mana semua warga merasakan kota ini milik kita. Semua merasakan kesetaraan kesempatan. Semua merasakan bahwa di kota ini
bisa hidup saling menghargai dalam suasana kedamaian dan dalam suasana di mana kita saling support. Kita berharap ini menjadi salah satu awalan baru untuk kita membangun suasana persatuan di kota ini. Kita menginginkan agar Jakarta bisa menjadi salah satu contoh di mana kita membangun suasana kebersamaan. Semoga apa yang kita kerjakan beberapa hari kemarin menjadi babak baru yang kita bisa teruskan di tahun-tahun yang akan datang. 212 ini narasinya tidak mewakili seluruh umat Islam di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal bulan Desember merupakan agenda yang dinanti oleh kelompok yang menamakan dirinya Alumni Persaudaraan 212. Pada awalnya, kelompok tersebut mengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok karena dianggap telah menistakan agama di tahun 2016. Namun kejadian tersebut dijadikan agenda yang diadakan tiap tahun oleh kelompok tersebut dengan alasan mengingatkan kejadian tersebut. Kalau pada waktu awal kita menuntut keadilan untuk ditangkapnya dan diadilinya Bapak Basuki Cahayapurnama, dan itu 212 berikutnya kita ingetin sebagai alumni dari reuni 212, berikutnya kita ingetin tiap tahun kita akan peringati. Tak dapat dipungkiri, agenda dari aksi 212 ini selalu bermuatan politik. Aksi di tahun 2016 jelas untuk menjegal Ahok, dan sukses besar Ahok berhasil ditumbangkan. Pada reuni 212 tahun 2017, agenda politiknya adalah menaikkan posisi tawar Anies sebagai Gubernur DKI 2017. Sedangkan agenda politik pada reuni 212 tahun 2018 adalah untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2019. Aktivis muda Nahdlatul Ulama Guntur Romli mengatakan, gerakan 212 adalah kegiatan politik yang menggunakan idiom keagamaan. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini telah memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai jalan politiknya untuk Pilpres di tahun 2024. Presiden. Kemudian saya melihat juga adalah kalau di Pilkada DKI ada Gubernur Jakarta sekarang Anies Baswedan itu juga menggunakan, saya lihat ada indikasi-indikasi kuat menggunakan 212 sebagai jalan politik dia untuk 2024. Itu kalau kita mengamati bahwa dari rekam jejak, kemudian dari hal-hal yang kita saksikan ya, bahwa gerakan 212 itu tidak lepas dari gerakan politik ya, yang menggunakan isu-isu agama. Selain itu, Guntur juga mengatakan dalam mengadakan acara kegiatan 212, pihak terkait menggunakan informasi yang menyesatkan seperti halnya kasus pencekalan Habib Rizik yang ternyata datang dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari pemerintah Indonesia. Acara ini juga ketika diadakan menggunakan informasi yang menyesatkan, kontroversi untuk menarik perhatian. Misalnya soal kepulangan Habib Rizik yang nggak jadi dengan alasan, dengan tuduhan bahwa itu dicekal oleh pemerintah kita. Ini kan bikin ribut. Tapi ternyata faktanya Habib Rizik tidak dicekal oleh pemerintah RI, ya, tapi oleh pemerintah Saudi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif mengatakan, jika pencekalan Habib Rizik di Arab Saudi terjadi atas skenario rezim penguasa saat ini. Betul, kalau memang pemerintah nggak mencekal, ya betul. Pencekalan beliau di Arab Saudi itu atas permintaan skenario rezim penguasa saat ini. Selain itu, ia juga membandingkan posisi Ahok saat ini yang telah menjadi komisaris utama di Pertamina dengan posisi imam besar FPI yang menurutnya sedang dalam pengasingan politik. Pak Ahok selesai jadi komisaris utama, ya kan, enak. Satu sisi imam kami masih dalam pengasingan politik. Imam kami hak asasinya dicabut sampai saat ini, ya kan? Selesaikan juga dong kalau ingin selesai. Mengingat nama Habib Rizik tentu tak lepas dari organisasi Islam yang telah didirikannya sejak 21 tahun silam. Sebagaimana diketahui, organisasi tersebut saat ini tengah mengalami kendala surat perizinannya. Menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, permasalahan tak kunjung keluarnya surat perizinan FPI karena adanya masalah pada ADART Ormas tersebut. Kemudian dalam misi dan visi, Ormas FPI juga terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah dan munculnya kata NKRI bersyariah. Rekan-rekan dari FPI sudah membuat surat di atas materai yang mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara Kesatuan Indonesia dan Pancasila. Tapi problemanya memang di ADART. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah.
menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegak hisbah dan pengamalan jihad. Inilah yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama. Mengenai misi dan visi FPI, Presiden Jokowi pernah mengatakan jika sebuah organisasi secara ideologinya dapat membahayakan negara, ia tidak akan kompromi. Namun jika ideologinya tetap sama yaitu Pancasila, Presiden Jokowi mempersilakan untuk bersama-sama membangun bangsa. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Seperti diketahui, dalam isi ADART FPI pada pasal 6 berbunyi visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah atau ajakan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam pengamalan jihad. Mengenai perpanjangan urusan izin masa sampai presiden. Musuh negara. Kenapa? Karena mereka ingin mewujudkan sebuah negara di luar NKRI. Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik ataupun benturan horizontal, dan dicegah untuk tidak ada elemen dari manapun juga, termasuk FPI, yang melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi tindakan pengerusakan. Tapi pasal itu bisa menyebabkan pembubaran FPI karena memiliki cita-cita Khilafah Islamiyah. Dari 1, 2, 3 sampai nomor 5 itu sudah menjadi resmi musuh negara. Kenapa? Karena mereka ingin mewujudkan sebuah negara di luar NKRI. Saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas kehadiran para mujahid dan mujahidah pada hari ini, sejak di malam hari hingga pagi hari ini. Dan alhamdulillah, reuni 2019 yaitu reuni yang ketiga dengan tema Munajat dan Maulid Akbar telah terlaksana. Di dalam reuni 212 tahun 2019 ini kita akan mengumandangkan membela Nabi Muhammad SAW dari penista-penista agama yang tidak tahu diri, mengaku putri proklamator tapi tidak berbuat apa-apa buat negara, dan proklamator bapaknya sendiri. Hanya kebohongan, hanya penipuan, mencari panggung politik yang tidak ada manfaatnya. Dan wabil khusus, saya menyampaikan salam rindu, salam cinta, salam sayang dari Habibuna Muhammad Rizik Syihab pada seluruh yang hadir hari ini. Karena kebetulan alhamdulillah saya baru kembali dari kota suci Mekah kemarin siang. Dengan segala perjuangan kami akan mendatangkan Habib di dalam reuni ini. Tapi lagi-lagi ada tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat masih bermain di belakangnya. Silahkan yang punya kekuatan, punya kekuasaan melanjutkan apa yang diinginkan, tapi insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada saatnya dan mereka akan merasakan bagaimana risikonya. Insya Allah kita sama-sama di dalam munajat ini bermunajat tentang kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan kemaslahatan umat Islam dan umat beragama yang lain. Wabil khusus mendoakan agar segera pencekalan, penghambatan, pengasingan Habib Rizik dapat diselesaikan. Dan insya Allah pemerintah Saudi Arabia sedang berjuang dan sedang mengusahakan dibebaskannya Habib Rizik dari pengasingan. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang sebelum reuni 2020, Habib Rizik sudah bisa berada di tengah-tengah kita. Setuju? 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 Kalau tidak dipulangkan, kita tidak akan tinggalkan tempat ini. Setuju? 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 Takbir! Kita final ngajukan, akan aja ditimbang. Memang kemudian akan ada proses lanjut, ya silakan dalam proses lanjut. Kalau rekomendasi dari Kemenak berarti sudah lolos gitu Pak? Iya, kalau kami. Tapi tetap saja kami kan dengan dia tetap mereka apa yang perlu diupayakan lagi kita coba lakukan. Saya sependapat misalnya dikatakan tadi kan ada apa
Mendagri mengatakan kan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal aja dengan dia. Bisa enggak Anda mengubah ini menjadi begini gitu ya. PI dengan ADART tahun 2013 ya mungkin oke. Tapi sejak tahun 2018 sudah ada undang-undang keormasan. Kita cocokkan bersama-sama apa sesuai dengan itu atau tidak. Kalau tidak ya kita harus tegakkan aturan-aturan. Sehingga jangan juga kita kemudian asal-asalan lah. Saya rasa pasti ada mekanisme dan aturan yang harus ditempuh dan kita nggak mau asal-asalan, namun memang harus dilakukan secara benar. Setelah yang berkomen setelah para Menko Polhukam nanti mengumpulkan semua instansi yang terkait, beliaulah nanti ya biarkan Menko Polhukam yang menjelaskan. Tapi Kemendagri sudah menerima surat rekomendasi dari Kementerian Agama terkait dengan FPI? Iya, ada, kita terima rekomendasi seperti itu. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.